Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya M. Dwiki Riza. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang dynamic routing yang merupakan bagian dari mata kuliah routing dan switching. Pengertian dynamic routing. Dynamic routing atau perroutingan dinamis adalah sebuah mekanisme di dalam jaringan komputer di mana informasi perroutingan ditukar antara router untuk menentukan jalur optimal antara perangkat-perangkat jaringan. Hal ini memungkinkan router untuk secara otomatis menemukan jalur terbaik bagi data untuk melakukan perjalanan di atas jaringan, mentransmisikan informasi perroutingan di antara router, dan memperbarui jalur secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi dan kehandalan jaringan. Dynamic routing memiliki beberapa fungsi dan manfaat, antara lain: 1. Ada pembaruan rute otomatis, yang pengertian adalah protokol perroutingan dinamis memungkinkan router dengan memperbarui dan bertukar informasi perroutingan secara otomatis, memungkinkan pemilihan otomatis jalur terbaik bagi data untuk melakukan perjalanan melalui jaringan. 2. Peningkatan skalabilitas. Perroutingan dinamis sangat meningkatkan skalabilitas jaringan dibandingkan dengan perroutingan statis, karena memungkinkan eksplorasi beberapa jalur dan berbagai informasi tentang jaringan dengan setiap router yang ada di jaringan. 3. Keandalan dan efisiensi. Perroutingan dinamis membuat lebih sedikit kesalahan karena dapat memperroutingan ulang dirinya dibandingkan dengan protokol perroutingan lainnya, dan tidak perlu dikonfigurasi secara manual oleh administrator sehingga lebih andal dan efisien. 4. Pemilihan jalur waktu nyata. Dalam konteks logistik, perroutingan dinamis memungkinkan perencanaan memilih jalur berdasarkan informasi waktu nyata kemacetan lalu lintas saat ini atau yang dialami, memungkinkan perhitungan otomatis jalur terbaik. Kelebihan dynamic routing. 1. Informasi jaringan waktu nyata. Perroutingan dinamis dapat memperbarui informasi jaringan secara waktu nyata, memungkinkan keputusan perroutingan yang lebih akurat dan efisien. 2. Peningkatan skabilitas. Ini sangat meningkatkan skabilitas jaringan dibandingkan dengan perroutingan statis dengan memungkinkan eksplorasi beberapa jalur dan berbagi informasi tentang jaringan dengan setiap router yang ada di jaringan. 3. Perroutingan ulang otomatis. Protokol perroutingan dinamis dapat secara otomatis merutenya ulang lalu lintas jika terjadi kegagalan jaringan, sehingga meningkatkan keandalan jaringan. 2. Kemudahan konfigurasi. Perroutingan dinamis seringkali lebih mudah untuk dikonfigurasi dibandingkan perroutingan statis, terutama seiring pertumbuhan dan perubahan jaringan sehingga lebih efektif dan efisien dalam lingkungan dinamis. Kekurangan dynamic routing. 1. Konfigurasi kompleks. Ini memungkinkan memerlukan konfigurasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perroutingan statis, yang dapat menyebabkan potensi kesalahan konfigurasi dalam peningkatan overhead management. 2. Intensif sumber daya. Perroutingan dinamis bisa lebih intensif sumber daya, karena router harus terus memperbarui dan memelihara informasi perroutingan yang berpotensi menyebabkan peningkatan penggunaan CPU dan memori. 3. Pembaruan tabel IP yang memakan waktu. Proses memperbarui dan memelihara tabel IP dalam perroutingan dinamis dapat memakan waktu, karena router harus menunggu semua router menerima dan memperbarui alamat IP yang tersedia. Demikian pembahasan mengenai dynamic routing di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.